Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo ingin menerapkan coaching. Dalam hal ini saya sendiri, Arif Roman Saleh dari SMP Negeri 1 Sukapura bertindak sebagai observer. Kemudian Bapak Suwanda dari SD Negeri Brangga 1 sebagai coach, dan Bapak Lutfi Kurnia Budi dari SD Negeri Urut 1 sebagai coaching. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan coaching ini dapat kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Suwanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Arif. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat juga ya? Sehat, Pak Arif. Alhamdulillah. Apa yang Bapak Suwanda rasakan saat ini? Saya merasakan hari ini adalah hari yang sangat bahagia bagi saya, Pak Arif, karena saya bisa berkumpul dengan teman-teman yang hebat, melakukan diskusi hari ini, Pak Arif. Alhamdulillah, berarti kita siap untuk melakukan praktek coaching ya. Siap, Pak Arif. Siap. Semoga kegiatan kita ini nantinya diberi kelancaran dan kesuksesan. Dan juga hasil dari kegiatan praktek coaching ini dapat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Baik, untuk Bapak Suwanda sebagai coach dan nanti untuk Bapak Lutfi sebagai coaching. Nah, Bapak Suwanda, persiapan apa yang sudah Pak Suwanda lakukan sebagai coach pada kesempatan siang yang berbahagia kali ini? Oke, terima kasih Pak Arif. Yang sudah saya lakukan, saya persiapkan untuk praktek kali ini, yaitu saya sudah menyiapkan pertanyaan berbobot. Saya sudah mengosongkan pikiran dan perasaan saya supaya saya bisa hadir penuh ke dalam kegiatan kali ini, dan juga saya sudah menyiapkan bagaimana strategi yang saya lakukan nanti sehingga bisa memunculkan inovasi dari coaching nanti yang akan saya hadapi. Baik, luar biasa sekali Bapak Suwanda. Nah, pada pertemuan kali ini saya selaku observer perlu Bapak Suwanda dan juga Pak Lutfi, Pak Ne ya. Ada dua hal yang nantinya akan saya amati, yaitu pertama adalah bagaimana Bapak Suwanda mencapai atau melakukan alur tirta. Kemudian yang kedua, sebagai coach itu sendiri, bahwa kita tahu kompetensi coach itu ada tiga, yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, sekarang dari tiga kompetensi coach itu sendiri, menurut Bapak Suwanda, kompetensi apa yang ingin Bapak Suwanda sampaikan? Saya akan menampilkan yaitu mendengarkan aktif, Arif. Karena di sini pada kompetensi ini kita itu harus mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari coaching nanti. Nah, di situ baru kita akan membantu untuk memunculkan solusi dari coaching itu sendiri. Seperti itu, Arif. Begitu ya? Iya. Luar biasa, mantap sekali Bapak Suwanda. Baik, berarti sudah siap ya untuk melakukan kegiatan penerapan coaching? Siap, Arif. Kalau masuk itu, silakan waktu dan kesempatan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Suwanda sebagai coach dan juga Bapak Lutfi sebagai coaching. Silakan. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai coach dan teman saya Bapak Lutfi Kurnia Budi dari SD Urut 1 sebagai coaching yang akan menggali potensi-potensi dan melakukan praktek coaching di sini. Baik. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Pak Suwanda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali pada kesempatan kali ini ya, karena saya bahagia juga Pak, karena pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti Pak Suwanda, seperti Pak Arif Roman Saleh yang luar biasa sekali. Iya, terima kasih. Ya, saya mulai
Adi datang melihat Pak Lutfi kok kelihatannya agak murung sedikit, tidak seperti biasanya. Seperti biasanya cerah, gembira gitu loh. Nah, sebetulnya apa yang ingin diomongin oleh kita, yang ingin diperbincangkan kali ini, Pak Lutfi? Ya, sebetulnya waktu ini sangat saya tunggu sekali Pak kesempatan kali ini bertemu dengan Pak Suwanda. Sebetulnya ada yang sedikit mengganjal Pak dalam diri saya perihal tentang kegiatan belajar mengajar saya selama di sekolah gitu Pak Suwanda. Kalau boleh saya sedikit bercerita ya Pak Suwanda. Ya, monggo, ada apa-apa. Jadi anak didik saya itu, saya kan mengajar kelas 4 gitu, di SD Purwosari. Nah, peserta didik saya ini akhir-akhir ini Pak, kalau dulu sih masa ya mereka tidak seperti sekarang, katakanlah seperti itu. Jadi peserta didik saya ini akhir-akhir ini kurang gimana? Kurang fokus kepada saya, kurang bersemangat gitu. Jadi mereka tuh lebih malas-malesan gitu loh Pak. Padahal saya itu sudah memberikan menyajikan pembelajaran yang menurut saya itu sudah luar biasa gitu Pak Suwanda. Tetapi mereka kok masih seperti ini saja dulu tiap hari, itu yang dengan saya. Dan khawatir nantinya ini imbasnya nanti itu Pak Suwanda, karena kelas 4 ini kan sudah penjurusan ke kelas 5, dan di kelas 5 nanti ada AKM begitu dan lain-lain. Khawatirnya saya imbasnya nanti ke nilai gitu Pak Suwanda. Iya, berarti iya, paham saya permasalahannya. Berarti ada di kelas 4 itu anak didiknya kurang fokus ya, nanti takut berimbas ke NBK di kelas 5 ya, pelaksanaan NBK. Nah, apa yang ingin didapat Pak Lutfi dari percakapan kita kali ini? Sebenarnya saya ingin bertukar pikiran ya, berbincang-bincang dengan Pak Suwanda ini. Bagaimana sih saya itu bisa memberikan sebuah pembelajaran yang menurut mereka itu menarik gitu Pak Suwanda. Saya memang merasa saya kurang inovatif begitu. Saya kurang inovatif kepada anak-anak, bagaimana saya menyajikan pembelajaran seperti itu dengan barangkali ya Pak ya, dengan saya yang lebih inovatif, lebih berinovasi, saya bisa dapat menyampaikan atau menyajikan pembelajaran yang bermakna agar mereka tidak mas-masan lagi gitu loh Pak Suwanda. Paham lebih ya, seperti yang diinginkan anak muridnya Pak Lutfi itu guru yang inovatif, betul. Yang penuh dengan kreasi, yang tidak hanya satu model pembelajaran gitu saja ya. Sehingga anak itu nanti akan senang diajar Pak Lutfi. Betul ya. Menurut Pak Lutfi, kondisi atau keadaan guru seperti apa yang seharusnya ada di sekolah saat ini? Iya. Kayaknya seperti yang saya sampaikan baru saja ya. Iya. Kita itu kan harus inovatif, harus mampu berinovasi, harus mampu selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus juga sekarang ini kan sudah marah-marahnya merdeka begitu. Iya, betul. Pembelajaran juga harus berdiferensiasi gitu. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri yang pernah saya pahami sekelumit saja Pak Suwanda. Iya. Diferensiasi itu ada beberapa aspek ya, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan salah satunya adalah diferensiasi produk gitu. Jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu, guru itu saya selaku guru dapat memberikan apa gitu yang dibutuhkan oleh
pesan didik saya gitu. Karena dengan itu, dengan inovasi-inovasi semacam itu dicampur lagi dengan model-model metode pembelajaran yang menarik seperti role playing, begitu, kemudian project based learning seperti itu. Jadi dengan itu harapan saya idealnya itu dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan akan diingat oleh anak-anak, tidak hanya sekarang, bahkan seumur hidup akan mereka ingat. Iya, karena dari itu itulah bekal mereka nanti ketika mereka sudah lulus, ketika mereka sudah di jenjang yang lebih atas lagi, begitu loh Pak Suwanda. Iya Pak Lutfi. Saya memahami jadi keinginan guru yang inovatif yang harus ada saat ini. Kemudian menurut Pak Lutfi yang bisa dilakukan oleh Pak Lutfi untuk menciptakan guru yang inovatif sehingga disenangi oleh murid itu apa yang dilakukan? Ya, yang dapat saya lakukan untuk menjadi guru inovatif, terus juga bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu saya sampaikan salah satu cara menurut saya ini Pak Suwanda adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan webinar tentang inovasi itu sendiri, tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Berarti itu kemudian bisa juga contoh yang lainnya adalah kita aktif dalam KKG kelompok kerja guru. Di sini kita bisa berkolaborasi. Saya tidak untuk kemungkinan juga di antara rekan-rekan guru di tempat saya di kecamatan saya mengajar itu ada banyak guru yang amat sangat berkompeten sekali gitu. Jadi dengan cara lain yang dapat saya lakukan adalah bagaimana saya belajar kepada mereka, bagaimana saya mencari ilmu pembelajaran inovatif seperti apa, guru inovatif itu seperti apa, terus pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa gitu. Bisa jadi saya pelajari dengan teknik ATM amati dan modifikasi untuk siapa? Untuk peserta didik saya seperti itu. Oh iya. Sangat bagus Pak Lutfi. Sangat bagus. Sangat bagus. Itu suatu keinginan yang sangat bagus sekali yang perlu diterapkan kepada murid sehingga murid itu nantinya akan senang. Dari tadi yang diungkapkan oleh Pak Lutfi, melakukan kegiatan di KKG, mengikuti webinar, membuat model pembelajaran yang inovatif, itu yang mana yang paling mungkin Pak Lutfi lakukan lebih dulu dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini loh ya, sehingga nantinya bisa langsung dipraktekkan ke murid. Dalam waktu dekat ini yang ingin saya lakukan pertama kali diantaranya tadi inovasi, inovatif, pembelajaran dan sebagainya. Yang ingin saya lakukan pertama kali adalah saya ingin memahami pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya. Betul sekali. Jadi bagus. Dari pembelajaran berdiferensiasi itu kita menghadirkan sebuah pembelajaran yang memang dimana itu outputnya itu adalah untuk kebutuhan peserta didik. Dan itu luar biasa sekali menurut saya Pak Suwanda. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita juga akan mengenali peserta didik itu gaya belajarnya itu seperti apa. Itu yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang statik kan gitu, ada audio, ada visual, begitu. Jadi barangkali mereka itu tidak suka atau maksudnya dengan pembelajaran saya itu ada sebagian anak yang suka audio, ada sebagian anak yang suka kinestetik, ada sebagian anak yang suka visual. Jadi saya bisa melayani mereka. Oh yang visual seperti ini akan saya layani. Oh yang audio seperti ini saya layani. Oh ini yang kinestetik seperti ini saya layani. Jadi yang memang itu yang perlu saya kembangkan lagi untuk jalan dekat ini ya.
yang secara dekat ini ya, Pak Lutfi. jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri Pak. Ya. Soalnya, di samping itu nanti bisa didukung dengan bagaimana saya menciptakan inovasi media, media yang menarik, kemudian metode pembelajaran, bisa role playing untuk anak-anak yang dini begitu Pak. Sangat bagus. Ya. Sangat bagus soalnya sih. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi Ya. yang mengadopsi dari berbagai kebutuhan murid. Betul. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan oleh Pak Lutfi terhadap muridnya sehingga muridnya tidak jenuh dan tidak bermalas-malasan tadi, siapa saja yang mendukung langkah Pak Lutfi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, terutamanya di sekolah? Ya, dukungan dari sekolah ya, tentunya yang pertama itu kalau memang saya pernah menyampaikan ini kepada rekan-rekan sebetulnya Pak, kepada rekan-rekan guru dalam satu sekolah, cuman teman-teman waktu itu tanggapannya gimana ya, bukan tidak suka, karena memang saya memahami beliau teman-teman juga punya tanggung jawab, banyak pekerjaan begitu ya, saya maklumi juga. Jadi sebetulnya mereka itu juga mendukung gitu Pak Juanda, mereka memberikan saya seperti forward message di WA itu tentang webinar, tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Kemudian dari kepala sekolah juga seperti itu, kepala sekolah tahu bahwa apa yang belajar dalam diri saya itu beliau pernah menjembatani saya dengan memberikan buku-buku pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, dan bagaimana itu saya bisa banyak menggali informasi. Nah, tapi masih belum maksimal gitu Pak Suanda. Ya, sangat bagus, berarti dukungan dari rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan juga welcome siswa itu terhadap pembelajarannya berdiferensiasi itu sangat bagus berarti Pak Lutfi ya. Nah, itu semoga nanti bisa mengatasi dari murid-murid Pak Lutfi yang tidak bersemangat menjadi sangat bersemangat. Iya. Wah, ternyata kita tidak terasa kita ngobrol-ngobrol ini. Iya. Saya kira baru 1 menit. Baru 1 menit. Ternyata kita tidak terasa ini Pak Arif. Saya kira baru mulai berbicara, ternyata kita enak, enjoy. Saya nyaman sekali bincangkan kita ini. Nah, semoga Pak Lutfi tidak kapok curhat kepada saya, dan saya juga wejangan-wejangan yang saya kasihkan kepada Pak Lutfi itu hanya menggali supaya Pak Lutfi itu bisa memunculkan ide kreatifnya sendiri. Terima kasih Pak. Ya, saya tidak menggurui di sini, saya hanya rekan sejawat. Terima kasih Pak Lutfi telah curhat permasalahannya hari ini kepada saya. Ya, saya tunggu lain waktu nanti mungkin saya akan curhat ke Pak Lutfi. Bisa sering-sering juga. Karena kita tidak mungkin tidak punya masalah kepada murid, pasti ada masalah. Pasti. Ya, kita sering-sering. Terima kasih Pak Lutfi. Sama-sama Pak Suanda. Ya, percakapan dengan Uci hari ini, dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada begitu Pak Arif. Tadi percakapan saya dengan Uci sudah selesai. Juga saya akan kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih Pak Randan. Demikian Bapak Ibu, teknik coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Suanda yang berperan sebagai coach, dan juga Bapak Lutfi yang berperan sebagai coaching. Tetapi ada beberapa yang perlu kami diskusikan baik kepada coach dan juga coaching nantinya. Cuman lebih khusus kepada Pak Suanda sebagai coach. Siap. Alhamdulillah Pak Suanda dan juga Pak Lutfi ya, untuk teknik coaching yang diterapkan tadi berjalan lancar dan luar biasa. Saya sebagai observer mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Suanda dan juga Bapak Lutfi di dalam praktek coaching. Untuk Pak Lutfi, dari hasil observasi praktik coaching yang sudah Pak Wanda lakukan tadi,
saya menangkap beberapa poin penting yang sudah disampaikan. Ya. Kompetensi coachingnya luar biasa, baik Bapak Suwanda sebagai coach dan juga Pak Lutfi sebagai coach tadi. Ya. Di mana kompetensi mulai dari present, kemudian mendengarkan aktif dan penerapan alur kita itu berjalan dengan baik dan tahapan-tahapannya juga jelas. Bagaimana Pak Wanda tadi menggali tujuan dan Pak Lutfi juga menanggapi secara sinkronnya luar biasa. Kemudian identifikasi masalahnya juga sangat nampak tadi ya. Rencana aksinya juga yang disampaikan oleh Kuci Pak Lutfi ya, itu sangat jelas, termasuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pak Lutfi itu tidak semata-mata langsung Pak Wanda mengarahkan, tapi di situ betul-betul memberdayakan Pak Lutfi sebagai Kuci. Baik, Bapak Suwanda sebagai coach, Iya, Pak Rin. apa yang bisa disampaikan kesimpulan dari teknik coaching pada kesempatan kali ini? Ya. Kesimpulannya dari permasalahan Pak Lutfi yang pertama yaitu muridnya yang tidak bersemangat dalam belajar dan gurunya karena kurang inovatif sehingga muncul ide atau keinginan dari Pak Lutfi untuk membuat suatu model pembelajaran yang kreatif, inovatif, baik itu melalui koordinasi dengan KKG, dengan dekat sejawat dan kepala sekolah, yang akan dilakukan pertama kali dan dalam waktu dekat yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan nanti, Bapak. Seperti itu. Sehingga siswa nanti akan merasa bersemangat dan mengikuti pembelajarannya Pak Lutfi dengan senang hati dan bergembira, dan hasilnya pun juga akan maksimal karena berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu Pak yang saya simpulkan. Sesuai dengan perkembangannya. Yes, mantap dan luar biasa. Baik Pak Wanda dan juga Pak Lutfi, semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk pendidikan pada umumnya. Amin. Dan juga semoga pada kesempatan lain kita dipertemukan dan bisa lebih banyak waktu untuk berdiskusi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih atas semua perhatiannya dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkomunikasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat. Bapak, ini ada tulisan oke kosongkan. Saya tidak berani ngotek-ngotek, takutnya hilang. Jadi saya rekam di sini selanjutnya. Berarti tidak cukup. Iya, coba dilihat dulu. Saya takut. Lihat dulu. Sampai di mana? Gitu. Ya. Sudah. Ini masih ada.